Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat fillah. Alhamdulillah, ini kunjungan kedua ya. Semoga Allah ridhai dan berkahi, amin. Kajian kita masih berkaitan dengan hadis populer tapi bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Nanti akan kita coba bahas, eksplorasi sesanggup kami tentunya. Yang kita tidak tahu ya kita bilang tidak tahu nanti. Sebelum masuk ke sana, sekedar menjegarkan kenapa kita perlu mengadakan kajian khusus mengenai hadis-hadis bermasalah, hadis-hadis dhaif, lemah. Karena Nabi SAW mengancam, al-kadzibu alayya la kakadibi ala ahadikum. Berbohong atas namaku beda dengan bohong atas nama kalian. Maka berbohong atas nama ustaz itu biasa. Berbohong atas nama Rasulullah SAW berarti bohong atas nama Jibril, bohong atas nama Rabbu Jibril, pencipta Jibril, Tuhannya Jibril, yaitu Allah Taala. Maka Nabi SAW mengatakan, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong dengan sengaja, nah berarti yang tidak sengaja, yang tidak tahu, semoga Allah ampuni. Falyatabawwa, maka bersiap-siaplah maq'adahu, tempat duduknya di mana, dari api neraka atau pada api neraka. Ini ancaman dan hadis ini mutawatir. Oleh karena itu para ulama dari kalangan salafus saleh, baik para sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka hati-hati dengan hadis palsu. Siapa yang membolehkan meriwayatkan hadis palsu? Itu kelompok namanya Karramiyah. Pernah dengar? Karramiyah. Karramiyah ini pengikut seorang syekh yang sembarangan menyampaikan agama, namanya Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram punya aliran namanya Karramiyah. Mereka yang mengajarkan bahwa Allah itu berwajah. Berwajahnya itu ada hidungnya, ada keningnya. Enggak, tapi tidak disebutkan ada jenggotnya, gitu. Sampai berani mengatakan begitu. Maka Ibn Karram disebut dengan musyabbihah mujassimah. Kelompok aliran menyimpang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Yang meyakini Allah bertempat, Allah berpindah-pindah, yaitu Karramiyah. Yang sekarang diambil oleh sekelompok kelompok kajian-kajian yang mencintai sunnah tapi ternyata terjebak pada ajaran Karramiyah tanpa disadari. Karena ada seorang imamnya hebat, tapi sayang dalam bab akidah dia terkena. Namanya Imam Utsman bin Sa'id Darimi, wafat tahun 280 Hijriah. Dia daerah Khurasan ya. Ini ada besar kemungkinan ulama kita melihat beliau ini terindikasi pernah ketemu muridnya atau bahkan Ibnu Karram. Sehingga kitabnya ada dua, An-Naqdu 'alal Murisi atau Al-Marisi, orang Baghdad ya, menentang Murisi, dan juga yang kedua Ar-Raddul Jahmiyah, menolak kelompok Jahmiyah, tapi di dalamnya banyak hadis dhaif. Diserupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian di Indonesia, khususnya di negeri kita, tanah Melayu, termasuk Malaysia, Patani, Brunei, Singapura, dulu sempat populer. Saya nggak tahu sekarang masih atau tidak. Satu kitab yang berjudul Durratun Nasihin. Pernah dengar? Durratun Nasihin, ya, mutiara orang-orang soleh. Itu kitab ada keutamaan per bulan. Ada bulan Ramadan, keutamaannya apa saja. Nanti disebutkan di situ. Malam pertama faedahnya ini sampai ke malam 30. Itu hadisnya palsu semua. Ada keutamaan bulan Rajab. Siapa yang puasa 1 hari dari bulan Rajab, maka dapat pahala sekian. Semuanya palsu semua. Kita cek, ternyata pengarangnya bernama Utsman Al-Khabbab ya. Orang ini tidak dikenal sebagai ahli ilmu, tidak juga sebagai ahli hadis. Sehingga apa yang dia tulis di situ bermasalah semua. Nah dulu pernah negeri ini mengalami kekosongan ilmu hadis. Akhirnya kitab ini populer di kalangan ustadz, kiai-kiai, buya-buya, tuan guru.
Hampir semuanya baca kitab ini, Durratun Nasin. Ada yang bagus, judulnya Riyadhus Shalihin. Ini judulnya apa? Durratun Nasin. Hati-hati Pak, ini masih dijual di banyak tempat. Ini isinya hampir lebih dari separuh ya. Itu hadis palsu, dhaif semua. Ada yang sahih di situ tapi tidak banyak. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengulang kembali, menyegarkan kembali apa mana yang bermasalah. Bukan niatnya untuk gagah-gagahan, bukan niatnya untuk merasa lebih pintar, untuk nyalahin orang tua, bukan ya. Jadi kajian ini tidak ada niat untuk nyalahin ustadz-ustadz yang pakai hadis ini, enggak. Tujuan kajian kita tidak lebih dari tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Tidak terima ya kami sabar. Ya. Kita mulai saja ya, hadis dhaif atau palsu bermasalah yang pertama. Sering kita dengar kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Sering dengar? Itu bukan hadis. Nah, perlu digarisbawahi, tidak semua hadis dhaif palsu itu salah isinya. Bisa jadi isinya benar. Tapi kalau dinisbatkan kita katakan sebagai perkataan Rasulullah baru jadi masalah. Awwaluddin ma'rifatullah apa artinya? Awal din, awal agama adalah mengenal Allah. Ini benar. Isinya benar kan? Tapi kalau dikatakan sebagai perkataan Nabi SAW, hadisnya jadi palsu. Ya. Nah, ini sering saya dengar dulu waktu kita ngaji di surau, di langgar, di pesantren, ya malah dinyanyi-nyanyiin, dikira oleh si murid ini hadis, padahal bukan hadis ya. Jadi tetap ajarkan itu, tapi jangan katakan ini sebagai hadis Nabi SAW. Ya. Itu baru bab akidah bagian pertama ya. Kemudian ada lagi, kalau biasanya bulan Maulid Nabi, orang sering baca hadis ini. Laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukanlah karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan aflaq, alam semesta. Nah, ini satu jenis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung ini dikit. Apa yang sejenis dengan itu? Laula ya Muhammad ya ma khalaqtu as-samawati wal ard, sama ya. Apa ada lagi? Yang agak unik lagi itu hadisnya. Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika. Yang pertama Allah ciptakanlah nur nabimu. Nah, hadis ini semua hadis dhaif. Hadis dhaif. Dhaifnya bukan dhaif biasa, dhaif jiddan. Sudah sangat dhaif, bahkan yang pertama itu palsu. Adapun yang kedua dhaif jiddan. Yang pertama tadi apa? Kalau bukanlah karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Adapun yang kita sebutkan barusan, jika bukan karena yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nah, ini hati-hati Pak. Kajian Nur Muhammad itu bagus, tapi jangan pakai hadis dhaif. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau mau kajian Nur Muhammad pakai hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Dalilnya ini dari mana? Ini riwayat Imam Tirmizi dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Imam Ghazali mengatakan al-qalam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis dhaif. Awwalu ma khalaqallahu al-aqlam. Yang pertama Allah ciptakan akal. Itu juga dhaif. Yang sahih apa tadi? Yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Al-qalam itu kalau diterjemahkan semacam pena, ilmu, nur, pengetahuan. Maka maknanya jadi akal juga, Nur Muhammad juga ada di situ. Jadi kalau mau mengkaji Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kasih hadis yang sahihnya. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Biasanya kajian-kajian ma'rifatun nafs, tasawuf senang baca hadis ini. Nah, kita kasih hadis sahihnya. Jangan pakai lagi hadis yang palsu ya. Apalagi dalam bab akidah ya. Itu yang saya masih ingat tuh ya. Kemudian kita masuklah ibadah ya, masuk ke bab ibadah.